Aku dulu hidup dengan rasa takut kehilangan orang, takut kehilangan keadaan yang nyaman, takut kehilangan versi hidup yang sudah ku kenal. Ketakutan itu membuatku menggenggam terlalu erat. Aku menahan yang ingin pergi, mempertahankan yang sudah berubah, menyimpan yang sebenarnya sudah ingin ku lepaskan. Namun semakin aku menggenggam, semakin aku lelah. Hatiku tegang, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Suatu hari, aku menyadari sesuatu. Semua yang hadir dalam hidupku datang dengan masanya masing-masing. Tidak ada yang benar-benar bisa aku miliki selamanya. Aku berhenti menggenggam dengan takut. Aku mulai memegang dengan sadar. Jika sesuatu tinggal, aku mensyukurinya. Jika sesuatu pergi, aku mengizinkannya. Dan di sana aku merasakan perbedaan. Aku tidak kosong. Aku tidak runtuh. Aku masih ada. Aku belajar. Yang benar-benar tinggal bukanlah apa yang ku genggam, tetapi siapa aku saat semuanya datang dan pergi. Kini aku tidak lagi takut kehilangan, karena aku tahu aku tidak pernah kehilangan diriku sendiri. Aku dulu ingin menyembuhkan masa laluku, mengulang ingatan, memperbaiki cerita, berharap suatu hari semua kenangan itu tidak lagi terasa perih. Aku mengira jika aku bisa menyembuhkannya, aku akan akhirnya bebas. Namun semakin aku mengorek masa lalu, semakin aku terjebak di sana. Luka lama seperti terus hidup karena aku terus menatapnya. Suatu hari, aku menyadari sesuatu. Masa lalu tidak selalu minta disembuhkan. Ia sudah selesai terjadi. Yang masih memegangnya adalah aku. Aku berhenti mencoba memperbaiki cerita yang sudah berlalu. Aku berhenti menuntut diriku untuk mengerti semuanya. Aku memilih melepaskan. Melepaskan bukan berarti melupakan, bukan berarti menyangkal. Melepaskan adalah berhenti menyeret masa lalu ke hari ini. Dan di sanalah ruang terbuka. Napasku lebih panjang, langkahku lebih ringan. Aku belajar. Aku tidak menyembuhkan masa lalu. Aku melepaskannya. Dan itu cukup untuk membuatku melangkah tanpa beban. Aku dulu ingin dimengerti, ingin orang lain melihat niat biku, memahami pilihanku, dan mengakui perjuanganku. Aku merasa jika aku dimengerti, maka hatiku akan tenang. Namun semakin aku mengejar pengertian dari luar, semakin aku merasa kosong. Tidak semua orang mampu melihat dari sudut pandangku. Tidak semua orang punya ruang untuk memahami ceritaku. Suatu hari, aku berhenti menuntut. Aku tidak lagi menggantungkan kedamaianku pada pemahaman orang lain. Aku memilih memahami diriku sendiri. Aku mengakui perasaanku. Aku menerima pilihanku. Aku berdiri di pihak diriku sendiri. Meski dunia tidak selalu mengangguk setuju. Dan di sanalah aku menemukan sesuatu yang lembut, damai yang tidak bergantung pada penilaian, tenang yang tidak perlu dibuktikan. Aku belajar, dimengerti, itu menyenangkan, tetapi tidak wajib. Aku tidak perlu dimengerti untuk merasa damai. Aku hanya perlu jujur pada diriku sendiri. Aku pernah merasa ada yang salah denganku, seolah aku rusak dan harus segera diperbaiki. Aku mencari cara untuk sembuh, mencari jawaban, mencari versi diriku yang tidak lagi lelah, tidak lagi rapuh. Semakin aku ingin sembuh, semakin aku memerangi diriku sendiri. Aku menolak rasa sakit, menolak lelah, menolak perasaan yang tidak nyaman. Padahal yang paling menyakitkan bukan apa yang kurasakan, melainkan pertarunganku terhadapnya. Suatu hari, aku berhenti melawan. Aku tidak lagi memaksa diriku baik-baik saja. Aku mengizinkan lelah tinggal, mengizinkan sedih bernapas. Dan disitulah sesuatu berubah. Bukan karena aku disembuhkan, tetapi karena aku tidak lagi memusuhi diriku sendiri. Aku belajar. Tidak semua luka datang untuk disembuhkan.
Sebagian hanya ingin ditemani, sebagian hanya ingin diterima. Kini aku tahu, ketenangan tidak selalu datang dari sembuh. Kadang ia lahir saat kita berhenti melawan dan membiarkan diri menjadi manusia sepenuhnya. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa aku harus menjadi sesuatu agar pantas dicintai. Aku belajar menyesuaikan diri, menyembunyikan bagian yang dianggap kurang, memperbaiki diri tanpa henti hingga lupa bertanya, apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Aku mengejar versi terbaik yang kata orang seharusnya ku capai. Lebih kuat, lebih tenang, lebih berhasil. Namun semakin aku berusaha menjadi utuh, semakin aku merasa terpecah. Suatu hari aku berhenti, bukan karena aku puas, tetapi karena aku lelah menolak diriku sendiri. Dalam diam, aku menyadari sesuatu. Keutuhan bukan hadiah setelah berubah. Keutuhan adalah titik awal yang sering kita lupakan. Aku utuh bahkan dengan luka, utuh dengan ragu, utuh dengan ketidaksempurnaan yang selama ini ingin kusembunyikan. Aku tidak perlu menjadi versi lain untuk layak beristirahat. Aku tidak perlu membuktikan apa-apa untuk pantas merasa cukup. Hari ini aku belajar menerima, bukan untuk berhenti bertumbuh, tetapi untuk bertumbuh tanpa membenci diri sendiri. Dan mungkin saat aku berhenti berusaha menjadi utuh, aku menyadari bahwa sejak awal aku tidak pernah benar-benar pecah. Aku dulu hidup dengan banyak tuntutan, menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, menjadi lebih berhasil. Seolah aku harus berubah menjadi sesuatu agar layak diterima. Aku membandingkan diriku dengan banyak versi orang lain. Aku mengejar gambaran tentang siapa seharusnya aku. Namun semakin aku berusaha menjadi sesuatu, semakin aku merasa jauh dari diriku sendiri. Ada kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Suatu hari aku berhenti. Aku berhenti mengejar versi ideal. Aku berhenti menekan diriku untuk terus menjadi. Aku menyadari sesuatu yang sederhana. Aku tidak perlu menjadi apapun. Aku tidak perlu menjadi sempurna untuk layak beristirahat. Aku tidak perlu menjadi hebat untuk pantas dicintai. Aku tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk berhak ada. Aku belajar menerima diriku sebagai manusia yang sedang berjalan dengan ragu, dengan luka, dengan harapan. Dan di sanalah aku menemukan ketenangan kecil, bukan karena aku sudah menjadi sesuatu, tetapi karena aku berhenti menolak diriku sendiri. Aku sering menyalahkan diriku sendiri atas apa yang kurasakan. Saat aku sedih, aku bertanya, kenapa aku tidak bisa lebih kuat? Saat aku lelah, aku merasa aku seharusnya mampu bertahan. Seolah setiap rasa yang tidak nyaman adalah tanda ada yang salah denganku. Aku membandingkan diriku dengan orang lain, melihat mereka tampak baik-baik saja, lalu menyimpulkan bahwa aku gagal mengelola hidupku. Namun suatu hari, aku berhenti sejenak. Aku melihat diriku dengan lebih jujur. Aku melihat hati yang sedang capek. Aku melihat jiwa yang sedang berusaha. Dan aku menyadari sesuatu yang sederhana. Aku tidak salah karena merasa seperti ini. Perasaanku tidak salah, lelahku tidak salah, sedihku tidak salah. Semuanya adalah respon manusiawi terhadap hidup yang nyata. Aku belajar merasakan bukan tanda kelemahan. Merasakan adalah tanda bahwa aku hidup. Kini aku tidak lagi memusuhi perasaanku. Aku menemaninya, aku memberinya ruang. Aku tidak salah karena merasa seperti ini, dan itu sudah cukup. Aku sering berkata, dunia ini terlalu berat. Hari terasa menekan. Keadaan seolah tidak memberi ruang bernapas. Aku menuding hidup, menuding waktu, menuding keadaan yang tidak berjalan sesuai harapanku.
Padahal tanpa ku sadari, yang membuat segalanya terasa berat adalah peganganku sendiri. Aku menggenggam terlalu erat harapan yang harus terwujud, rencana yang tidak boleh gagal, orang-orang yang harus tetap tinggal. Aku lupa, tangan yang terus mengepal akan cepat lelah. Suatu hari, aku belajar melonggarkan, bukan membuang segalanya, tetapi berhenti, memaksa, berhenti menahan hidup agar berjalan sesuai keinginanku. Saat peganganku melemah, beban itu tidak langsung hilang, namun dadaku terasa lebih lapang. Langkahku tidak lagi tertarik ke belakang. Aku mulai memahami, dunia tidak berubah menjadi ringan. Yang berubah adalah caraku memegangnya. Dan ketika aku tidak lagi menggenggam hidup terlalu kuat, aku bisa berjalan lebih tenang. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena aku tidak lagi menjadikannya medan pertarungan.